Seharusnya nggak sedikit yang kenal brand ini, QCY. Brand ini terkenal dengan multi ekosistem supportnya, harganya yang bersahabat, dan juga kadang punya performa yang nggak kalah jagoan. Kali ini kita berkesempatan nyobain salah satu earbuds terbarunya, yaitu QCY T17S dengan fitur aptX dan juga support low latency. Halo Gupals, Ferry di sini. Ini adalah review dari QCY T17S tersebut. Apakah sesuai dengan spesifikasi dan harganya? Let's check it out! QCY adalah salah satu brand AIoT yang nggak jarang sudah dikenal untuk TWS-nya yang hadir dengan harga yang sangat-sangat affordable. Akan tapi, produk-produknya memiliki kualitas yang sangat-sangat lumayan, makanya QCY itu cukup dikenal untuk kedua hal tersebut. QCY T17S adalah salah satu contoh TWS-nya. Secara build quality, overall material yang digunakan adalah polikarbonat atau plastik all round, baik di case-nya maupun di kedua earbuds-nya. Desain yang digunakan oleh QCY kali ini bisa dibilang cukup cakep, minimalis, dan juga compact, karena desainnya yang memanjang. Untuk yang suka sedikit showing off, top cover magnetik dari T17S ini tampil dengan transparan, dan dengan jelas menampilkan kedua earbuds-nya itu. Masih di case-nya, bentuknya simple, ringan dengan flap bottom, dan juga ditemani oleh indikator LED, dan juga charging port Type-C. Salah satu fitur yang gue paling suka di sini adalah charging case-nya memiliki dedicated reset button, yang mempermudah dan sangat membantu pengguna dengan multiple device seperti gua sendiri. Mereset dan menghubungkan kembali earbuds ini dengan perangkat digital atau perangkat pintar akan terasa jauh lebih mudah, karena tidak perlu lagi bingung mengetahui cara mereset earbuds-nya lagi dengan benar. Ke earbuds-nya sendiri, di sini form factor yang diusungnya adalah form factor mini dan juga in-ear seperti kebanyakan earbuds. Bobotnya pun cukup ringan, dan karena modelnya juga in-ear, desain ini membuatnya cukup stabil di dalam telinga. Saat dimasukkan ke case, dia akan langsung mengisi dayanya juga. Overall by design, penampilan QCY T17S ini sangat minimalis, tetap cakep, dan yang paling gue suka adalah TWS ini ringan dan ringkas. Bisa dibawa anywhere, anytime. Oh ya, di dalam box penjualannya, isinya cukup standar dengan adanya charging case serta earbuds-nya, dilengkapi oleh aksesori pendukung seperti charging cable USB Type-C, beberapa ear tips pengganti sesuai ukuran, dan buku petunjuk serta first time use card. Untuk soal kenyamanan, mulai dari charging case-nya, seperti yang gue bilang, bentuknya sangat-sangat enak. Earbuds beserta case-nya tidak terlalu berat, dan karena bentuk serta ukurannya yang lebih ke arah slim dan mungil, membuat case-nya mudah untuk dibawa kemana-mana, bisa diselipkan langsung anywhere. Gue sendiri jujur kurang suka dengan earbuds yang bermodel in-ear, tapi berkat potongannya yang halus dan juga bentuknya yang ergonomis, QCY T17S ini bisa duduk lebih nyaman di telinga dalam jangka waktu yang panjang. Gripnya juga cukup solid kalau kalian memilih ear tips yang tepat, dan wings atau sayap dari earbuds-nya tertanam dengan baik di telinga. Secara spesifikasi dan konektivitas, earbuds ini cukup kekinian karena sudah dibekali oleh Bluetooth 5.2 dan juga sudah mendukung Qualcomm aptX juga. Koneksinya cukup stabil walau berada dalam jarak yang cukup jauh. Selain itu, earbuds ini juga sudah mendukung CVC untuk input mikrofon yang lebih jernih berkat algoritma AI dari Qualcomm. Di soal kualitas suara, berkat adanya aptX, detail suara yang dihasilkan lebih jernih dan juga halus. Profilnya lebih condong ke treble dengan bass yang sebatas cukup saja. Bass head mungkin akan kurang suka untuk hal ini, tapi untuk musik berbasis vokal yang lebih medium high, kualitas dari T17S ini cukup bersaing bahkan dengan kompetisi harga yang berada di atasnya di kelasan mid-ranger. Sebagai budget headset, ini membuatnya punya performa yang cukup baik. Someone who can move freely between different circles, covering their tracks as they go. But be warned, this kind of collaboration could cost you, so make sure it's worth the price. Untuk latency sendiri, salah satu keunggulan dari T17S adalah adanya opsi menurunkan latensinya. Di audio checker tanpa mode low latency, delay dari earbuds ini bisa mencapai lebih dari 180 millisecond. Dan saat low latency diaktifkan, responsnya menurun hingga 127 millisecond. Tapi ini perlu dicatat, tergantung dengan kekuatan koneksi si earbuds-nya dengan perangkat kalian juga. Experience gaming di sini T17S tidak struggling dan mampu mempertahankan stabilitas yang cukup baik selama sesi gaming.
Untuk ketahanan baterai, charging case-nya sudah dibekali 380 mAh dan setiap earbuds-nya mampu bertahan dengan penggunaan up to 7,5 jam. Dalam realitanya, ini bahkan bisa di-achieve cukup lebih lagi jika kalian pengguna yang lebih casual. Secara rata-rata, kita menggunakan earbuds-nya dalam waktu sekitar 2-4 jam saja maksimal per hari dan baru perlu mengisi ulang charging case serta earbuds-nya secara keseluruhan pada akhir minggu. Ini membuat budget earphones ini cukup tahan lama dan sepertinya lebih desirable oleh user ketimbang menghabiskan harga yang lebih mahal untuk spesifikasi yang sebenarnya beda sedikit. Lalu tentunya yang menarik adalah soal harganya dari T17s ini. Di Indonesia, dalam pantauan di marketplace, saat ini T17s dijual dengan harga 400 ribuan saja. Dalam USD, harga yang dibanderolnya adalah sekitar 35 USD, yang ditranslate di Indonesia sekitar 400 ribuan juga. Dan harga segini, T17s berada di dalam kategori budget mid-ranger yang cukup menarik, mengingat adanya aptX dan juga low latency performance. Namun buat kita pribadi, blow-nya terdapat pada audio quality serta performa dayanya yang cukup tahan banting. Dan itu jarang sekali kita temukan pada TWS sekelasan ya, ataupun di atasnya. Kekurangan tentu saja masih ada di sini, seperti bahan case-nya yang walau memang durable, cukup terasa cheap atau murah ketimbang kompetitor-kompetitornya. Polikarbonatnya terkesan tipis dan mungkin terlalu ringan yang membuatnya seperti kurang premium. Tapi selain itu, bahannya sih masih tergolong cukup halus dan juga cukup minimalis, sehingga mudah untuk keperluan on the go. Kalau bisa disimpulkan, dengan 400 ribuan, QCY T17s ini cukup dapat menarik perhatian. Dalam rentang harga itu, masih sulit untuk mendapatkan earbuds dengan kodek aptX yang cukup diinginkan oleh banyak pengguna. Kodek ini dapat mendeliver audio quality yang lebih baik dan juga memberikan detail audio yang lebih kaya dan bervolume. Selain itu, performa delay dalam musik pun akan terasa lebih minimal, sehingga excitement serta media consumption yang dihasilkan lebih menarik. Performa baterainya yang gak kalah, ini juga membuat T17s bisa menjadi partner on the go, terutama bagi para digital nomad yang menginginkan kemudahan akses dimanapun. Tapi tentunya drawbacks juga tersedia di sini, yang membuatnya agak 50-50. Desain in-ear bukan desain favorit gue pribadi, tapi itu tentu saja berbeda sesuai preferensi. Hal lainnya adalah desainnya yang bisa dibilang terlalu generik, sehingga tidak memberikan aksen ekstra premium seperti yang dimiliki oleh earbuds kelasan mid-ranger di atas tentunya. Drawback lainnya adalah seperti biasa, jika low latency diaktifkan, audio quality-nya akan lumayan terkena dampak karena clarity-nya akan terasa cukup drop. Tapi tentunya untuk performa itu tidak jadi masalah untuk para gamers yang lebih mementingkan performa latency yang lebih baik. Overall ini adalah earbuds 400 ribuan yang cukup menarik dan bisa jadi cukup desirable oleh banyak user yang suka kualitas audio yang gak kalah perform. Desain minimalisnya simple dan compact, tentu saja memudahkan penggunanya, sehingga membuatnya memang memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan banyak kebutuhan dan tentu saja user serta perangkat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Guples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @ffv+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.